Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kembali kita dimudahkan langkah kaki menuju salah satu daripada rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan keistiqomahan tetap Allah berikan kepada kita semua sampai akhir daripada hayat kita bisa meraih kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan adanya Persyarikatan Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam memahami apa yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara aplikatif dalam kehidupan, maka berdirilah lembaga-lembaga atau amal-amal usaha. Kalau sekiranya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu tidak memahami Al-Quran secara aplikatif, maka bisa jadi kita tidak menemukan model sekolah-sekolah yang berbasis ajaran Islam, berbasis kepada Islam. Nah, oleh karena itulah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dalil-dalil yang memang pendekatannya adalah berdasarkan kepada teks atau juga bayani. Tetapi juga ada keadaan-keadaan, khususnya adalah dalam kehidupan sehari-hari atau al-mas'alah ad-dunyawiyah, persoalan-persoalan duniawi. Maka tidak cukup kalau kita hanya mendasarkan kepada pemahaman secara teks. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia, maka Nabi pernah bersabda, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dan dalil-dalilnya pun terkadang tidak menyebutkan secara rinci, Pak, terkait dengan al-mas'alah ad-dunyawiyah, persoalan-persoalan duniawi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah manhaj tarjih berupaya untuk proporsional. Jadi ketika yang dihadapi adalah persoalan-persoalan duniawi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan dalilnya juga terbatas, maka disitulah terbuka ruang untuk ijtihad atau juga ra'yu, menggunakan yang namanya akal. Tapi juga tidak sebebas-bebasnya, sebagaimana
JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi tidak sebebas-bebasnya JIL, misalnya ada satu opini tentang radha'ah. Radha'ah itu kan susuan. Susuan itu akan mengakibatkan mahram. Jadi mahram, apabila kita menyusukan anak tetangga misalnya, maka anak tetangga dengan anak kita menjadi mahram. Tapi tidak berlaku kalau sudah besar, Pak. Ini ada JIL, Jaringan Islam Liberal, mengkontekstualkan, tapi kontekstualnya amburadul. Jadi katanya kalau antara majikan dengan pembantu, majikan dengan pembantu itu dalam suatu ruangan yang sama, misalnya yang khawatir yang di situ tidak ada ikatan mahram, karena tidak ada mahram maka disusukan. Nauzubillah. Ini kan pemikiran yang nyeleneh, Pak. Ada lagi misalnya dari JIL juga, Jaringan Islam Liberal, misalnya kalau haji itu dilaksanakan pada puncaknya yaitu bulan Dzulhijjah, dikhawatirkan terjadi yang namanya desak-desakan, saling berdesak-desakan. Maka JIL pun menawarkan bagaimana kalau haji itu dibagi dalam beberapa bulan, Pak. Jadi dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kan pemikiran yang nyeleneh. Jadi walaupun ijtihad, tidak boleh juga kita sembarangan, dalam artian sebebas-bebasnya melakukan ijtihad, karena tetap pijakannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, begitu juga di dalam al-mas'alah akidah, persoalan-persoalan akidah dan juga ibadah, maka pendekatannya adalah berdasarkan dalil, Pak. Jadi tidak bisa pendekatannya berdasarkan pemikiran kalau itu berkenaan dengan akidah dan juga ibadah. Misalnya bagaimana kalau sholat subuh itu kan sudah subuh, zuhur, asar rakaatnya sudah ditentukan. Tidak bisa lagi diutak-atik. Tata caranya juga sudah ditentukan, tidak bisa lagi diutak-atik. Muncul misalnya pemahaman atau juga pemikiran baru, kalau salat subuh itu bagaimana kalau seandainya ditambah jumlah rakaatnya. Ini kan nyeleneh. Nah, jadi dalam persoalan-persoalan ibadah, maka itu kaku, tidak bisa lagi diinovasikan, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Itu sudah baku. Nah, tapi kalau masalah duniawi, maka tadi disebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Oleh karena itu, di dalam persoalan-persoalan muamalah atau juga permasalahan-permasalahan al-mas'alah ad-dunyawiyah, kita tidak bisa mengklaim kebenaran itu hanya satu, Pak. Jadi yang namanya fikih itu beragam. Fikih itu kan pemahaman. Bisa jadi yang namanya fikih itu tidak sama dengan ilmu matematika atau juga eksak. Kalau 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau fikih itu bisa jadi kebenaran itu ada 2 macam. Kebenaran itu ada 3 macam. Tapi kebenaran yang tetap berpijak kepada dalil. Nah, jadi bukan juga sembarangan. Nah, di antara 3 kebenaran ini, bisa ini adalah yang paling kuat, ini yang tengah-tengah, ini mungkin benar tetapi di bawah di antara 2 ini. Nah, jadi kebenaran itu bisa jadi yang namanya fikih kan pemahaman. Pernah suatu ketika dari semenjak zaman Nabi pun para sahabat berbeda di dalam memahami. Misalnya ketika sepulang dari peperangan Ahzab, pulang dari perang Ahzab, pada saat itu datang perintah kepada Nabi agar tidak langsung beristirahat, tetapi langsung berangkat lagi menuju Bani Quraizah. Karena apa? Untuk memberikan hukuman kepada orang-orang Yahudi yang telah berkhianat kepada baginda Rasulullah
karena mereka melanggar perjanjian damai. Mereka memberikan bantuan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang Bani Quraizah, orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Nah, karena mereka berkhianat, lalu datang perintah dari Allah melalui malaikat Jibril agar Nabi tidak beristirahat terlebih dahulu setelah pulang dari peperangan Ahzab, tetapi langsung berangkat menuju Bani Quraizah untuk mengejar mereka yang telah mengkhianati Rasulullah SAW. Maka itu Nabi mengultimatum para sahabatnya. Apa kata Nabi? La tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraizah. Terhadap sabda Nabi ini, di antara dua kelompok sahabat berbeda memahaminya, Pak. Yang satu memahaminya secara teks, yang satu memahaminya secara konteks. Mereka yang memahami secara teks, akhirnya apa? Mereka tidak sholat asar, Pak. Kecuali mereka telah sampai di Bani Quraizah. Pada saat itu dikisahkan jarak antara Madinah dengan Bani Quraizah itu cukup jauh. Sampai-sampai mereka di Bani Quraizah itu tibanya malam hari. Akhirnya mereka pun sholat asarnya malam hari. Tapi sekelompok sahabat yang lain memahaminya secara maknawi. Sebenarnya Nabi bukan melarang kita untuk sholat asar di mana waktu asar itu tiba, tidak. Di mana kita tiba di situ waktu, di mana kita berada di situ waktu asar sudah tiba waktunya, maka sholatlah walaupun kita belum sampai di Bani Quraizah. Makna daripada sabda Nabi seperti itu adalah dipahami agar kita cepat-cepat bergegas-gegas untuk menuju Bani Quraizah. Itu sebenarnya bukan Nabi melarang kita untuk sholat asar, tetapi Nabi menyuruh kita agar bersegera untuk berangkat menuju Bani Quraizah. Nah ini Pak, jadi dari semenjak zaman Nabi saja perbedaan itu terkadang muncul. Nah, asal tadi jangan saling gontok-gontokan, atau jangan kita mengklaim bahwasanya kita saja yang paling benar, yang lain salah misalnya. Jadi kita harus juga menyikapi perbedaan, yang penting tetap berpijak kepada dalil. Tapi kalau misalnya asal pendapat aja tidak berpijak kepada dalil, ya tentu ini juga keliru. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin aja pada saat Ustadz Adi Hidayat misalnya melontarkan hukum tentang musik, kan ada komentar-komentar yang agak miring. Padahal kata beliau kan masih koma. Hukum musik itu adalah boleh, tapi masih koma lagi. Ada yang hukumnya haram, ada juga yang hukumnya adalah makruh. Nah, itu. Jadi ada 3 hukum. Haram kalau seandainya di dalam musik itu mengandung arah kemaksiatan. Musik yang mengarahkan, yang di situ ada cinta-cintaan, atau mungkin juga ihtilat bercampur antara laki-laki dengan perempuan dan segala macamnya, maka hukum musik itu haram. Tapi ada juga hukum musik yang boleh kalau seandainya mengarahkan kepada zikrullah, berzikir kepada Allah, atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika Ustadz Adi Hidayat melontarkan itu, padahal ini masalah-masalah duniawi, Pak, sudah ada pada saat itu langsung diprotes oleh sebagian orang yang bahkan mengatakan sesat misalnya. Jadi sampai-sampai mengatakan sesat, bahkan ada juga yang takfiri, mengafirkan. Padahal ini kan bukan masalah akidah, bukan juga masalah ibadah, ini adalah masalah keduniaan. Al-masalah ad-dunyawiyah. Kok begitu kerasnya bahasanya, sampai-sampai menyatakan orang lain sesat pada saat dia mengemukakan pendapatnya. Nah, padahal ini masalah-masalah duniawi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga kalau kita berbeda dalam suatu hukum, maka jangan kita langsung menjas atau menghakimi bahasanya, bahwasanya apa yang menjadi pendapat orang itu keliru. Misalnya dalam masalah tasyahud misalnya, duduk di dalam tasyahud itu kan ada beberapa macam, Pak. Ada iftirosh, ada juga tawarruk.
Sebenarnya kalau pian memilih duduk di antara dua macam ini, mau duduk apapun sebenarnya boleh hukumnya. Itu tidak mengurangi keabsahan sholat. Apalagi misalnya batis pian sakit, misalnya kalau duduk iftiros sakit lalu pian behereng duduknya seperti tawarruk, itu boleh hukumnya, tidak mengurangi keabsahan sholat kita. Nah, sikap yang kurang bijak terkadang muncul bahwasanya aku saja yang paling benar, yang lain cara duduknya salah. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Jadi jangan sampai klaim sepihak bahwasanya dia saja yang paling benar. Padahal ulama-ulama terdahulu pun mereka berbeda, Pak. Di dalam masalah tasyahud, duduk tasyahud. Misalnya, menurut pendapat Imam Malik dan para pengikutnya, baik itu tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, maka pendapat daripada Imam Malik dan para pengikutnya, duduknya adalah dalam keadaan tawarruk, Pak. Duduknya dalam keadaan tawarruk. Tawarruk itu seperti tasyahud akhir. Jadi jangan kaget kalau misalnya pian umroh atau haji melihat ada orang di samping kita, kok sholatnya dari tadi tasyahud awalnya tawarruk, tasyahud akhirnya juga tawarruk. Nah, bisa jadi dia ini pengikut madhab Maliki, daerah-daerah Maghribi. Nah, daerah-daerah Maroko sebagainya itu pengikut madhab Maliki. Nah, ada juga pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sebaliknya, Pak, kalau tadi tawarruk, sebaliknya menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, duduknya dalam keadaan iftiros. Kedua-duanya iftiros. Nah, ada juga mungkin ketika pian umrah atau haji, kok ada orang ini duduk tasyahud awalnya iftiros, tasyahud akhirnya juga iftiros, tidak sebagaimana kita. Nah, pendapat yang ketiga yaitu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i ini tengah-tengah atau menggabungkan di antara dua pendapat ini. Kata beliau apa? Kalau tasyahud awal itu duduknya iftiros, kalau tasyahud akhir duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Nah, ini yang paling banyak diikuti di Indonesia. Nah, sehingga kenapa kalau sholat maghrib atau isya misalnya tasyahud awal kita iftiros, tasyahud akhir kita tawarruk. Nah, pendapat yang keempat adalah dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, beliau hampir sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i, tetapi yang berbeda adalah kalau sholatnya 2 rakaat, maka beliau memilih untuk duduk dalam keadaan iftiras. Nah, adapun pendapat yang kelima dari Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan bahwa duduk dalam keadaan tawarruk atau juga iftiras kedua-duanya sama. Asal jangan berabah aja. Orang iftiras atau orang tawarruk sakanya pian malah lain berabah misalnya, itu tidak sah, berarti kan tidak sempurna sholatnya. Jadi sepanjang pian masih duduk dalam keadaan iftiras atau tawarruk, maka itu tidak mengurangi keabsahan sholat pian. Dua-duanya diperbolehkan. Karena apa? Karena itu berdasarkan riwayat dari Nabi SAW. Nah, tapi muncul belakangan, Pak, pendapat tadi yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, silahkan sebenarnya memilih pendapat itu, asal jangan menyalahkan orang lain yang berbeda. Dari mana sebenarnya mereka memahami bahwa duduk ketika sholat yang hanya 2 rakaat itu adalah dalam keadaan iftiras? Ini akhir-akhir ini kan mulai banyak, Pak, yang mereka kalau sholat subuh atau sholat sunat duduknya iftiras. Padahal sebenarnya Pak, kalau sholatnya sunat silahkan dia memilih. Tapi kalau sholatnya berjamaah, padahal innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu takbir, maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam itu ruku, maka rukulah kalian. Wa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kemudian wa idza sajada fasjudu, apabila imam itu sujud maka sujudlah kalian. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti. Bahkan ketika imam salah pun, imam salah misalnya ketika di rakaat yang kedua sebelum naik ke rakaat yang ketiga seharusnya ada tasyahud awal. Sekalinya imamnya kada ingat, bangkit misalnya,
Imam sudah berdiri tegak, Pak. Kita makmum, misalnya tadi salah misalnya imamnya, langsung berdiri, tidak tasyahud awal dulu. Maka kita makmum, siogianya tetap mengikuti kesalahan imam. Karena kita tadi kada sempat memperingatkan. Kalau kita sempat memperingatkan kan imam masih setengah, itu masih boleh kembali, Pak. Tapi kalau imam itu sudah berdiri tegak, dia tidak boleh lagi kembali. Berarti makmum yang wajib mengikuti imam dalam kesalahannya. Ini kadang-kadang pada saat imamnya terlanjur berdiri, sekalinya makmum bersikeras. Dalam hati makmum, aku nang bujur, kami nang bujur. Imam nang salah. Harusnya imam, itu kan. Akhirnya subhanallah ya. Di tengah pulang subhanallah, di pinggir pulang subhanallah. Kada tugul-tugul juga imamnya tetap berdiri. Akhirnya semasjidan baik subhanallah ya, ribut. Imamnya goyah. Jadi imam dalam hati, amun aku tarusakan siapa pulang. Nama umpat ya aku. Akhirnya imam pun duduk belapak langsung. Nah, sebenarnya tidak boleh imam itu kembali lagi duduk, Pak. Kalau seandainya dia sudah berdiri tegak, dia tidak boleh lagi kembali. Dia harus meneruskan tetap sholatnya. Kita yang makmum, yang wajib mengikuti imam. Bahkan apabila imam duduk sholatnya, maka kita makmum wajib mengikuti duduk, Pak. Cuma jangan sengaja, Bang, pian memilih imam, jadi imam sidin aja jar. Sidin sakit batis. Jadi sidin kada kawa sholat berdiri, di sini duduk, nah, supaya kita diskon dapat dudukan sholat, itu tidak bisa. Jadi kalau memang ya satu-satunya imam misalnya sidin dan tidak ada imam yang lain, kebetulan sakit kaki sidin sakit misalnya, sidin kada kawa berdiri, sidin sholatnya duduk, maka kita makmum pun duduk. Nah, karena apa? Inna maju ilal imam liutamma bi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Pernah suatu ketika para sahabat datang ke rumah Nabi, mengunjungi Nabi ketika Nabi sakit. Pada saat itu datang waktu sholat, kemudian Nabi mengimami para sahabat. Nabi ketika itu sholatnya duduk karena beliau sakit, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk duduk juga sholatnya, walaupun mereka sehat, Pak. Karena tadi inna maju ilal imam liutamma bih. Nah, jadi akhirnya endingnya bagus kan, Pak? Kalau seandainya tadi makmumnya tetap bersikeras duduk, imamnya tetap bersikeras berdiri, akhirnya camuh sholat berjamaahnya. Ada juga baik imbah ditagur imamnya kada mau juga turun-turun, makmumnya terpaksa hendak bakalah. Ketika makmum ini hendak bakalah naik, sekalinya imamnya duduk, nah itu camuh pula. Akhirnya ada suatu sholat berjamaah yang bubar gara-gara tadi. Seharusnya apa? Kita makmum yang tetap mengikuti imam walaupun imam salah. Nanti di akhir daripada sholat sebelum salam, lalu kita melakukan yang namanya sujud sahwi. Nah, enteng bahasanya. Selesainya baik, endingnya bagus kalau seandainya kita mengikuti imam. Jadi sebelum salam lakukanlah sujud sahwi bersama-sama imam. Allahu Akbar. Nah, kemudian bacalah bacaan sebagaimana bacaan sujud. Nah, bahari kan kita dilajari subhana la yanamu walayasu, padahal sebenarnya yang benar itu ketika sujud sahwi yang kita baca adalah bacaan ketika kita sujud. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal a'la. Nah, setelah itu duduk sebentar, tidak ada bacaan apa-apa, Pak, duduk itu ketika dalam sujud sahwi itu. Kemudian setelah duduk sebentar sujud lagi, yang kita baca juga sama, bacaan sujud biasa. Kemudian duduk, lalu salam. Kalau kita ingatnya sebelum salam, ya, jadi ditutupnya tetap dengan salam karena belum selesai sholatnya tadi. Tapi kalau seandainya ingatnya setelah salam, bagaimana, Pak? Misalnya tadi imamnya rupanya kada ingat tasyahud awal, makmum pun kada menegur, baik. Rupanya makmum ini mahayal juga, pikiran kesana kemari, asal umpati aja. Tapi setelah salam, gerunuman. Pinanya tadi rasanya kada dapang kita tadi tasyahud awal. Iya bujur jangan dihiga. Kayaknya kita tadi langsung berdiri. Nah, lalu ditagur imam. Pinanya pian tadi kada ada tasyahud awal. Oh iya kaja imam. Nah, kalau seandainya sudah salam, boleh, Pak, kita melakukan sujud sahwi. Allahu Akbar. Tidak perlu mengangkat kedua tangan, tidak perlu, langsung saja sujud Allahu Akbar. Bacaan sujud biasa, kemudian duduk. Tidak ada bacaan ketika duduk itu, kemudian sujud lagi.
kemudian duduk, selesai. Tidak perlu ditutup dengan salam karena sholatnya tadi sudah selesai. Nah, jadi inna maju'ilal imam liutamma bi. Dijadikan imam itu untuk diikuti, Pak. Nah, begitu juga kalau seandainya kita sholat berjamaah, walaupun tetap bersikeras bahwa kalau sholat 2 rakaat itu iftiras, tapi ketika imamnya itu tawaruk sholat subuh, maka kita wajib mengikuti imam. Jangan kita belain, baik. Imamnya misalnya tawaruk, tapi karena pian pendapatnya iftiras, lalu pian tetap iftiras, jangan. Karena apa? Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi siogianya yang mereka berpaham dengan pendapat Imam Ahmad, tetap ketika menjadikan imam itu sebagai panutannya. Nah, sebenarnya persoalan duduk ini adalah persoalan yang sepele bahasanya, simple, tidak menyebabkan sholat kita rusak sebenarnya. Sebenarnya sah-sah saja, mau duduk iftiras kah, tawaruk kah, itu tidak menjadi masalah. Cuma yang tadi dikhawatirkan kalau saling menyalahkan, itu aja bahasanya. Oleh karena itu kita bersikap bijak di dalam perbedaan. Nah, dari mana sebenarnya mereka memahami kalau sholat yang 2 rakaat duduknya iftiras? Mereka mengambil pendapat dari beberapa hadis Nabi. Tapi kita nanti akan bandingkan dengan hadis yang lain. Wa kana yaqul fi kulli rak'ataini, adalah beliau, maksudnya Rasulullah, berdoa atau mengucapkan setiap 2 rakaat apa? At-tahiyat. Nah, setiap 2 rakaat Nabi mengucapkan at-tahiyat. Dalam salat biasa apalah? Salat zuhur, asar, isya. Nah, termasuk juga adalah salat subuh 2 rakaat. Kemudian kalau salat tarawih tidak, karena itu cuma sekali salam saja, yang 4 rakaat misalnya. Karena tidak ada di rakaat kedua itu tasyahud. Kita inginnya misalnya 4 rakaat, maka sekali salam. Nah, wa kana yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyat, adalah Nabi Rasulullah setiap 2 rakaat maka beliau melakukan tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahul yusra, dan beliau pada saat di 2 rakaat itu bagaimana cara duduknya? Menghamparkan kaki yang kiri, wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki yang sebelah kanan. Jadi dihamparkan kaki yang kiri, maksudnya diduduki setelah itu, dan menegakkan kaki yang kanan. Nah, ini duduk iftiras. Nah, hadis yang kedua adalah dari Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa fi rak'ataini, apabila beliau duduk di rakaat yang kedua, iftarashar yusra, maka beliau menghamparkan kaki yang kiri dan menegakkan wana sabal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Jadi sebenarnya hadis ini tidak juga menyebutkan kalau salat 2 rakaat, tidak, Pak. Tapi menyebutkan kalau Nabi berada di rakaat yang kedua. Nah, rakaat kedua itu kan macam-macam, Pak. Pertama, salat subuh memang ada rakaat kedua. Salat zuhur ada rakaat kedua. Ya kan, rakaat kedua tahiyat. Salat maghrib yang 3 rakaat ada juga di rakaat yang kedua, Nabi juga tahiyat. Nah, jadi hadis ini tidak menyebutkan secara tegas juga kalau ini adalah yang dimaksudkan salat 2 rakaat, bukan. Tetapi bisa jadi itu adalah salat 2 rakaat, bisa jadi itu adalah salat yang 3 rakaat, atau bisa jadi salat itu adalah yang 4 rakaat. Jadi hadis ini masih bersifat umum. Nah, umum. Jadi dalil ini yang mereka jadikan sandaran, baik. Padahal dalil ini masih bersifat umum. Nah, kemudian hadis yang ketiga dari Wa'il bin Hujur. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Wa'il, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi shalah, apabila beliau duduk di dalam salat, Pak. Nah, duduk itu juga tambah umum lagi, Pak. Duduk itu ada macam-macam. Duduk di antara 2 sujud itu juga duduk. Duduk tasyahud awal itu juga duduk. Duduk tasyahud akhir itu juga duduk. Nah, ini kan masih ambigu bahasanya. Yang dimaksudkan di sini duduk yang mana? Nah, jadi di dalam hadis Wa'il ini menyebutkan, aku melihat Nabi ketika beliau duduk di dalam salat, iftarasha rijlahul yusra, maka beliau menghamparkan kaki yang kiri, dan wana sabari rijlahul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Nah, sebenarnya kalau mereka berpatokan kepada dalil ini, cara istidlalnya adalah tidak tepat juga. Karena apa? Karena dalil ini masih bersifat umum, Pak. Masih bersifat umum lagi. Salat yang dimaksud ini yang berapa rakaat sebenarnya? Tidak juga menuju kepada salat yang 2 rakaat saja. Bisa jadi itu adalah 3 rakaat, bisa jadi itu adalah yang 4 rakaat. Setiap 2 rakaat maka Nabi duduknya adalah iftiras.
Nah, sebenarnya ada hadis lain, Pak. Ada hadis lain. Yang ini tentu menguatkan pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i yang kita pilih, baik itu NU atau juga Muhammadiyah. Memilih cara duduk yang seperti ini, Pak. Dan itu juga sama dengan pendapat Imam Syafi'i. An Muhammad bin Amr, dari Muhammad bin Amr bin Atha, annahu kana jalisan ma'ana farid min ashabin Nabi. Dia pernah duduk-duduk bersama sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Fadzakarna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun menyebutkan atau bercerita, bahasanya berbincang-bincang tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berkumpul-kumpul dengan beberapa sahabat, kami pun berbincang-bincang menceritakan tentang tata cara salat Nabi. Rupanya ada salah seorang sahabat, namanya adalah Abu Humaid As-Sa'idi. Kata Abu Humaid apa? Ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah, kata Abu Humaid, orang yang paling hafal, paling persis salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Humaid pada saat itu bukan dia sombong, bukan, tetapi dia ingin menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, Pak. Jadi aku ini jadi Abu Humaid, orang yang paling hafal salatnya Nabi. Bagaimana? Lalu Abu Humaid pun mulai menceritakan, ra'aituhu, aku melihatnya beliau, Nabi maksudnya, idza kabbara, apabila Nabi takbir, ja'ala yadaihi hidza'a mankibai, maka beliau mengangkat kedua tangan sejajar bahu, Pak. Nah, jadi sejajar dengan kedua bahu ketika beliau bertakbir. Tapi ada hadis lain juga, Pak. Jadi jangan hanya berpatokan kepada satu hadis saja. Kita juga harus mengumpulkan hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan takbir. Oh, ternyata tata cara yang pernah dicontohkan Nabi dalam takbir bisa seperti ini, bisa juga yang bersejajar dengan kedua telinga, Pak. Nah, dua-duanya berarti dibolehkan, kita pilih salah satunya. Mau yang sejajar Allahu Akbar bisa. Jadi sejajar ini bisa. Atau Allahu Akbar itu juga bisa. Nangka dada itu nangka ini, Pak. Allah. Nangka ini, nah. Kenapa? Jadi kayak ini pian, oh Jasidin, tahulah ini ada filosofinya Jasidin. Ini alif, ini lam, ini ha, Jasidin. Lalu seolah-olah kita mengangkat lafaz Allah. Ya bujur amun kanan baik, nang kiri bang terbalik kan? Ya kalau amun dilogikakan toh, main logika, sidin main logika, kita juga main logika. Amun Jasidin ini Allah, ini pang apa? Nah, itu kan kada bujur juga. Jadi kalau ibadah itu berdasarkan kepada contoh Nabi. Adakah di antara hadis Nabi yang menyebutkan seperti ini? Kalau ada, ayo kita gawi. Kayak ini juga, Pak. Mbah, itu ada pulang nangka ini, Pak. Nah, diputar-putar sidin. Berapa kali kan, bro? Oh, kanan dulu. Nah, kemudian hanyar. Nah, itu filosofi dari mana lagi deh ya Allah. Ada juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Nah, Rabbighfirli. Hanyar amin. Kenapa biar jadi menambahi Rabbighfirli? Sebab Jasidin semasjidan amin akan aku. Padahal ternyata tidak ada satupun riwayat atau hadis yang menyebutkan tentang tambahan-tambahan yang seperti ini. Timbul karena macam-macam, baik nang metal aja sih, nah kayak ini aja aku sholat macam-macam. Nah, jadi yang disebutkan itu adalah membuka kedua tangan ke arah kiblat, ke arah kiblat, tidak dikepal, tidak juga dibuka lebar-lebar, tapi dalam keadaan sedang. Jadi jangan juga kayak ini salah, Pak. Jadi takbirnya itu adalah dengan mengarahkan kedua telapak tangan ke arah kiblat. Nah, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, jadi dalam hadis lain, maka itu kita tidak bisa hanya berkutat satu hadis saja. Kita juga harus membandingkan hadis yang lain, ada nggak yang sahih juga, yang menyebutkan tata cara salat Nabi. Kemudian wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi tsumma hasara zahra. Apabila beliau ruku, maka beliau pun meluruskan punggungnya dan kedua tangannya memegang kedua lutut. Memegang kedua lutut. Jadi pada saat itu lurus yang namanya punggung. Jadi orang bari amun di andak banyu, di atas punggung itu kada terbalik banyunya. Kemudian
fa idza rafa rasahu istawa hatta yauda kullu faqarin, maka apabila beliau mengangkat kepala, maksudnya i'tidal, maka beliau meluruskan tulang belulang hatta yauda kullu faqarin, maka sampai tulang belulang itu kembali ke tempatnya. Nah, kembali ke tempatnya ini terjadi juga perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang dimaksudkan kembali itu Rabbana walakal ham, kembali seperti ini. Ada juga yang memahami kembali yang dimaksudkan di sini adalah kembali lurus tulang belulang seperti sedia kala. Nah, bagi mereka yang berpatokan lurus ini karena menyikapi bahwa yang namanya bersedekap itu hanya dilakukan ketika di awal sholat. Sedangkan itu adalah sudah berubah ruku, i'tidal, maka tidak lagi dalam keadaan bersedekap. Jadi bersedekap itu hanya dilakukan ketika di dalam awal sholat, bukan setelahnya. Jadi yang dimaksudkan hatta yauda kullu faqarin makano itu adalah kembali sedia kala lurus badan dan juga termasuk tangan ke samping. Fa idza sajada, nah apabila Nabi sujud wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima, maka Nabi pun meletakkan kedua tangan tidak dikepal qabid atau juga tidak juga dibuka lebar-lebar, tetapi dalam keadaan sedang dibukanya mengarah ke arah kiblat. Jangan kayak ini pula sujudnya, jangan kayak ini. Jadi lurus sujudnya itu jari jemari menuju ke arah kiblat, menuju ke arah kiblat pada saat kita sujud. Dan angkat Pak ini, jangan sikunya itu di lantai, jangan. Bibinian termasuk juga jangan di lantai, siku-sikunya diangkat, yang namanya siku-siku. Dan Nabi tidak membedakan antara sholat laki-laki dengan sholat perempuan, sama. Jadi Nabi mengangkat siku-sikunya kemudian menjauhkan dari lambung. Nah, tapi jangan juga ketika sholat berjamaah itu buka lebar-lebar Pak, kasihan kanan kiri. Ada kau lagi Senin sujud gara-gara pian membuka lebar, ya sedang-sedang aja. Kecuali kalau sholat sendirian maka bisa pian buka. Nah kemudian wastaqbala bi atrafi asabi'. Jadi pada saat Nabi itu sujud, maka jari jemari kaki itu juga dilekukan menuju ke arah kiblat Pak. Jadi jari kaki itu nih dilipat menuju ke arah kiblat pada saat sujud, bukan diangkat Pak, atau bukan hanya ditaruh di lantai begini aja, tetapi dilipat menuju ke arah kiblat jari jemari kita. Kalau memang kawa, tapi kalau misalnya jari pian sakit tidak mengapa. Rijlaihil qiblah, jadi menuju kedua jari jemari kaki itu menuju ke arah kiblat. Fa idza jalasa fi rak'ataini. Nah, apabila Nabi itu duduk di rakaat yang kedua, maka ini disebutkan jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Maka Nabi duduk di atas kaki yang sebelah kiri dan menegakkan kaki yang sebelah kanan atau iftiras. Nah, masih ada lanjutannya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Apabila Nabi itu duduk di rakaat yang terakhir, baik. Nah, jelas sekali dalam hadis ini. Kalau hadis sebelumnya tadi umum masih sholat yang berapa rakaat. Kalau hadis ini sudah jelas sekali. Baik itu sholat yang dua rakaat kah, 3 rakaat kah, yang 4 rakaat kah, yang 5 rakaat kah? Adakah sholat 5 rakaat? Ada witir. Witir mah ada 5 rakaat. Jadi witir itu boleh, yang penting ganjil. 1 rakaat witir boleh. Misalnya pian bangun-bangun 10 menit lagi waktu subuh. Nah, ada sempat lagi misalnya menggawi salat malamnya, yang penting witir barang, serakaat barang sempat misalnya, itu boleh. Witir itu boleh juga 3 rakaat, witir itu boleh juga 5 rakaat, witir itu boleh juga 7 rakaat, witir itu boleh juga 9 rakaat, yang penting ganjil. Nah, apabila di rakaat terakhir, jadi salat yang kita kerjakan yang 1 rakaat kah, yang 2 rakaat kah, yang 3 rakaat kah, yang 4 rakaat kah, yang lebih daripada itu. Kalau kita berada di rakaat yang terakhir, maka duduknya seperti apa? Yaitu adalah qaddama rijlahul yusra. Nabi memajukan kaki yang kiri. Nah, jadi kaki yang kiri itu diherengakan bahasanya. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Nabi itu duduk di atas lantai. Nah, jadi behereng kayak kita tasyahud akhir atau juga tawarruk. Nah, hadis inilah yang sangat jelas sekali Pak. Coba kalau misalnya ada yang berpendapat tadi kalau salat 2 rakaat yasidin iftiras, kalau salah 1 rakaat kan kayak apa? Bingung kan? Apakah tengah-tengah iftiras ada, misalnya tawarruk ada?
Nah, jadi jelas sekali kalau pokoknya kalau rakaat itu rakaat terakhir, maka duduknya dalam keadaan tawarruk. Nah, duduknya dalam keadaan tawarruk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi juga tadi tanpa menyalahkan orang lain yang berbeda, kalau mereka memang memahaminya tetap iftiros, ya silahkan, monggo, silahkan, tidak mengapa, dan ini tidak merusak akan sholatnya. Cuma tolong ketika sholat yang dikerjakan itu adalah berjamaah malah, maka siogyanya innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari juga menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi dijadikan sebagai dalil yang kuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka itu kenapa Imam Asy-Syafi'i tadi berpendapat kalau sholatnya di 2 rakaat iftiras, tapi kalau sholatnya di rakaat yang terakhir maka duduknya dalam keadaan tawarruk. Hadis tersebut menjelaskan bahwa cara duduk tasyahud awal berbeda dengan cara duduk tasyahud akhir. Hal ini berbeda dengan pendapat Malikiyah, Hanafiyah yang berpendapat bahwa cara duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu sama. Mazhab Malikiyah menyamakan cara duduk pada kedua tasyahud dalam salat yaitu dengan cara tawarruk, sedangkan Hanafiyah menyamakan juga dalam keadaan kedua-duanya iftiras. Nah, Imam Asy-Syafi'i berpendapat kalimat wa idza jalasa fi raqatil akhirah, apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir. Nah, disinilah Imam Syafi'i memahami bahwasanya kalimat fi raqatil akhirah itu umum, berlaku baik berapapun jumlah sholat, mau 2 rakaat yang di situ adalah rakaat terakhir, mau yang 3 rakaat yang penting itu adalah rakaat terakhir, mau yang 4 rakaat yang penting itulah rakaat yang terakhir, maka sholatnya adalah dalam keadaan tawarruk. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan untuk mengisi sekitar 3 menit lagi Pak. Adakah yang ingin ditanyakan? Nggih, silakan Pak. Nggih. 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 Jadi ada 7. Nggih. Ini kan 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari jemari kaki. 6 sudah. Ditambah dengan jabhah atau juga dahi. Nah, tapi ketika Nabi mengucapkan jabhah, wa asyara ila anfih, tangan Nabi menunjuk ke hidung. Artinya apa? Hidung itu juga mesti diletakkan di tempat sujud. Nah, jadi selain daripada dahi, hidung juga ditempatkan di tempat sujud ketika kita sujud. Cuma kalau keadaannya tidak memungkinkan, misalnya kita sholat id misalnya di tengah lapang, yang di situ gundukannya luar biasa malah, kayak kemarin misalnya bebatu atau mungkin juga kadar rata, maka jikalau memang sulit untuk bisa meletakkan yang namanya hidung, tidak mengapa. Jadi yang penting dahi. Maka itu kan dahi supaya tidak tertutupi oleh rambut. Nah, maka dibantu dengan alat yang namanya peci atau kopiah. Jadi sebenarnya ini adalah alat, bukan dalam artian tidak sah sholat kalau seandainya imamnya kada berkopiah, bukan. Nah, yang kada sah itu kalau imamnya kopiah buruk. Imamnya nang kopiah buruk, kada orangnya. Nah, jadi sebenarnya asalkan tidak menutup yang namanya dahi. Nah, jadi dahinya kalau bisa tadi diikatkah kalau misalnya kada kopiah. Tapi kalau misalnya rambut pian pendek aja atau ikal aja, tidak menutupi bagian daripada dahi, maka tidak mengapa tidak menggunakan yang namanya alat bantu kopiah. Jadi ini sebenarnya hanya sebagai alat bantu. Nah, begitu juga ketika sholat, kita kan sudah pakai kopiah Pak. Jangan ketika sholat atau di luar sholat kopiah sidin hingga ke bawah terus kayak ini lah.
Di dalam sholat kayak ini juga, siogianya kan kalau di dalam sholat diangkat. Nah, diangkat supaya apa? Supaya tidak menutupi bagian dahi. Tapi juga imbas sholat tutupi lagi Pak, jangan meneng tarus nah ke sini. Jadi ketika sudah selesai sholat maka tutup kembali. Nah, jadi seperti itu. Nggih. Nggih. Paha betul Pak. Misalnya Pak kayak Pak. Nggih. Ketika sujud. Oh, iya nih. Nggih. Kalau yang ada itu adalah pertama tidak tidak berlebih-lebihan ketika sujud. Terlalu jauh, terlalu jauh itu berlebih-lebihan. Jadi dalam keadaan sedang sebenarnya. Dan ketika Nabi itu sujud, maka anak kambing pun bisa melewati ketika beliau dalam sujudnya. Jadi jangan juga terlalu tunjul ke muka, bahkan limpat daripada tempat sujud. Jadi sebenarnya tempat sujud atau sajadah yang dibuatkan ini sudah standar. Kadang-kadang ada orang yang berlebih-lebihan sampai lewat, Pak. Nah, ini juga tidak diinginkan. Cuma tidak ada yang menyebutkan tentang paha tadi, posisi daripada paha. Jadi mungkin dari apa yang disebutkan tidak berlebih-lebihan itu adalah juga bentuk dari cara sujud yang benar. Tidak ada disebutkan tentang paha tadi yang harus seimbang. Yang ada yang ini juga tidak ada nih Pak. Kaki apakah dibuka ketika sujud ataukah dirapatkan? Nah, tidak ada dalil yang menyebutkan secara rinci tentang itu. Jadi dalam hal ini boleh dirapatkan, silahkan. Boleh juga dibuka, itu juga dipersilahkan. Karena tidak ada dalilnya, maka kedua-duanya salah satu boleh kita pilih. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.